Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani bulan suci Ramadan sampai saat ini, meski dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi sudah dikategorikan sebagai bencana global. Artinya setiap manusia yang ada di bumi ini merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Musibah ini nampaknya juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu sikap yang penting untuk bisa kita jaga dan kita tumbuhkan dalam menghadapi musibah kali ini, yakni meningkatkan empati kepada lingkungan sekitar kita dan pihak-pihak yang terdampak dari musibah saat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, empati bisa dimaknai sebagai keadaan mental dari seseorang yang membuat seseorang tersebut merasakan atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Seseorang yang telah tertanam empati dalam dirinya akan menghindari sikap-sikap individualistis dan mencoba untuk memahami sudut pandang orang lain dalam menghadapi musibah tersebut. Seperti yang kita tahu, dalam Islam juga telah diajarkan untuk menumbuhkan empati. Di antaranya ada ilustrasi dalam Al-Quran tentang menumbuhkan rasa empati ini, yang bisa kita temukan pada surat An-Nisa ayat ke-8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, atau orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Ayat ini jelas menggambarkan ketika ada prosesi pembagian hak waris, yang mana ketika di dalam acara tersebut ada kerabat, anak yatim, atau orang miskin yang ikut hadir dan menyaksikan prosesi acara tersebut, maka sebaiknya mereka diberikan bagian yang sepantasnya dengan disertai ucapan-ucapan yang baik. Menurut Buya Hamka, perilaku yang seperti ini adalah wujud dari obat hati bagi pihak-pihak yang menyaksikan pembagian harta warisan tersebut. Nah, selain pesan dalam Al-Quran tersebut, Rasulullah SAW juga menyatakan pentingnya empati dalam beberapa hadis tentang adab bertetangga. Misalnya, ada tuntunan untuk memperbanyak kuah saat kita memasak dan membagikannya kepada tetangga. Atau mungkin di dalam tuntunan hadis lain juga disebutkan kita tidak diperbolehkan untuk mengganggu tetangga dengan bau masakan kita, kecuali kita rela untuk berbagi masakan tersebut. Pesan dalam Al-Quran dan hadis tadi jelas menggambarkan bahwa dalam situasi kehidupan masyarakat yang normal sekalipun, empati itu penting untuk bisa ditumbuhkan, apalagi dalam kondisi keprihatinan saat ini ya. Jadi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, tentu menumbuhkan rasa empati ini sangat penting untuk bisa kita jaga bersama. Nah, pertanyaannya, kepada siapa saja rasa empati itu harus kita munculkan? Karena mungkin banyak pihak ya yang mestinya bisa kita pahami dulu kondisi, perasaan, dan pikirannya dalam situasi saat ini. Pertama, mungkin empati itu bisa kita tunjukkan dan harus kita tunjukkan kepada tenaga kesehatan, tenaga medis, dan beserta tim-tim pendukung yang ada di belakang mereka, yang saat ini sedang berjuang di garis depan dalam memeriksa, merawat, dan melayani pasien yang terkena penyakit ini. Meskipun banyak penyakit lain yang lebih mematikan daripada COVID-19 ini, namun daya penularan penyakit ini sangat tinggi, sehingga kemungkinan untuk tertular penyakit ini bagi para pejuang kesehatan yang ada di garda terdepan itu juga sangatlah besar. Lalu yang kedua, empati ini harus juga kita tunjukkan kepada pasien yang terkena
penyakit ini. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja tanpa memandang agama, jabatan, profesi, maupun status sosial ekonomi. Tidak ada orang yang secara sukarela mau terkena penyakit ini. Selain rasa sakit yang mereka derita, para pasien ini yang sudah dinyatakan positif terkena penyakit ini akan mengalami kendala mobilitas yang membatasi ruang gerak mereka. Sehingga apabila ada warga sekitar kita yang mungkin terpapar atau terkena virus COVID-19 ini, maka kita wajib membantu sebatas dengan kemampuan masing-masing untuk meringankan beban mereka. Lalu yang ketiga, mungkin kita bisa menumbuhkan rasa empati kepada warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya menurun pada saat pandemi seperti ini. Seperti yang kita tahu, pandemi ini memiliki efek yang cukup besar, sehingga kita sebagai orang Islam bisa menumbuhkan rasa empati terlebih kepada masyarakat sekitar kita. Bagi yang kita diberikan kelancaran rezeki, mestinya bisa kita tunjukkan empati dengan memberikan uluran tangan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya bisa dengan membeli dagangan mereka dari pedagang-pedagang kecil yang terdampak, atau mungkin kita juga bisa menjualkan dagangannya, atau bentuk uluran-uluran tangan yang lain yang bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terkena dampak secara ekonomi dalam musibah kali ini. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita juga bisa menyalurkan zakat kepada mereka yang mungkin membutuhkan juga, atau mungkin kita bisa melakukan bakti sosial, kita bisa memberikan bantuan yang selayaknya dan secukupnya kepada mereka yang tentunya sangat membutuhkan di tengah pandemi seperti ini. Semoga rasa empati yang kita bangun dan terus kita jaga di bulan suci Ramadan ini mampu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak dari musibah pandemi COVID-19 ini, dan kita semua bisa menjalani Ramadan tahun ini sampai selesai dengan senyum dan optimisme untuk hari esok yang lebih baik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.